Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Kalian yang silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silakan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kemarin kita belajar membaca surat At-Tin, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kandungan dari surat At-Tin tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, mengetahui makna Quran Surat At-Tin dengan benar, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Yang ketiga, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Kalau surat yang turun di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian kita masuk ke dalam makna kandungan Quran Surat At-Tin, yaitu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Maknanya adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya,
memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Makna ayat yang kedua, watturi sinin. Artinya, dan demi gunung Sinai. Maknanya, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan kepada beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Maknanya adalah kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Summa radatnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, bertutur kata
sikap dan perilaku, bertutur kata. Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Dalam segi berpakaian, menutup aurat dan memilih model dari warna yang serasi dan disenangi. Dalam segi makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Dalam gambar itu dicontohkan beriman dan beramal soleh. Gambar 1.6 beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar 1.7 gemar bersedekah dan selanjutnya. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan loh terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian ayat yang ke-8, alaihissallahu biakamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perbuatan, adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Adapun kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat ini terdiri dari atas 8 ayat diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menjemput ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Yang keenam, manusia
menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Dan sampailah kita kepada tugas untuk kalian. Silahkan kalian perhatikan, silahkan kalian kerjakan. Melengkapi arti Quran Surat At-Tin ayat 1-8 pada tabel berikut. Baiklah, itu saja anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan kali ini. Selamat mengerjakan dan tetap menjaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.